Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu dan salam sejahtera untuk teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia, tanah air tercinta kita ini ya, dari Sabang sampai Merauke. Dan semoga teman-temanku semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kami saya pun hadir menemani teman-temanku semua ya, untuk membahas sebuah akar mimang ya, akar mimang ataupun yang namanya itu akar linglung ya. Akar mimang ini sangat sulit sekali ditemukan ya untuk teman-temanku semua, karena akar mimang ini jarang ya, karena pembentukannya yang alami dan pembentukannya yang sangat sulit sekali ya. Jadi mungkin jarang sekali teman-temanku semua bisa menemukan sebuah akar mimang yang dulunya kata orang-orang dulu itu ya sering digunakan untuk sarana pemagaran sebuah rumah ataupun karangan ataupun gudang-gudang ataupun toko ya. Karena kata orang dulu itu akar mimang ini dipercaya ataupun diyakini bisa istilahnya buat syariat untuk menjaga, istilahnya kalau ada orang yang mau nakal ataupun pencuri itu biasanya akar mimang ini akan membingungkan si pencuri ya, karena biasanya akar mimang ini dipendam di area depan toko ataupun area pekarangan ya, sekiranya ada pencuri ataupun orang yang mau jahat ya ataupun yang mau mencuri itu melangkahinya ya. Kalau akar mimang ini dilangkahi, kata orang dulu ya, kalau sudah dikasih nggak tahu ya, yang jelas seperti itulah ya, intinya seperti itu. Konon katanya kalau sudah melangkahi akar mimang ini, orang itu ataupun orang yang jahat yang akan mencuri itu tidak akan bisa keluar dari area yang mempunyai sebuah rumah ataupun toko ataupun gudang ataupun apa yang ditaruhi sebuah akar mimang ini. Karena akar mimang ini mengandung sebuah energi yang sangat besar ya kalau sudah diaktifkan ya tentunya. Tapi yang jelas kalau saya hanya untuk mengoleksi saja ya, bukan untuk seperti itu ya. Ini hanya sebuah peredaran saja untuk teman-temanku semuanya, bagi yang ingin tahu ataupun ingin mengetahui sebuah fungsi dari akar mimang ini. Memang kata orang dulu itu ya digunakan untuk pemagaran ya, pemagaran sebuah rumah, toko, gudang ataupun istilahnya yang intinya ingin aman ya dari sebuah pencurian ataupun orang-orang yang mau berbuat jahat, supaya mereka tidak bisa istilahnya bisa masuk tapi tidak mungkin bisa pulang lagi ataupun keluar ya, kalau yang punya belum mengizinkannya, intinya seperti itu. Ini adalah konon katanya orang-orang yang dulu ya. Kalau akar mimang itu memang seperti itu fungsinya ya. Tapi yang jelas kalau saya tidak tahu ya, saya hanya sekedar menggali ataupun menginformasikan saja ya, kata-kata orang dulu ya. Nah ini contohnya adalah seperti ini ya. Akar mimang ini seperti ini contohnya. Akar mimang ini menyatu ya, nggak tahu pangkal ujungnya, nggak tahu ya, karena budet ya. Bisa dilihat ya, akar mimang ini budet ya, jadi bingung ya kalau mau dikatakan mana ujung dan mana pangkalnya ya, karena ini saling
saling menyambung ya. Dan ini alami ya, lihat. Dan akar mimang ini pun sangat sulit ya, sangat sulit didapatkan ya, karena jarang sekali pembentukan akar yang seperti ini ya, ataupun yang lain-lainnya. Yang jelas kalau akar mimang ini yang istilahnya paling super itu adalah yang di dalam tanah sekitar kedalaman 1 meter ya, yang bisa ditemukan, ataupun jarang kali orang menemukannya ya. Itu sangat besar sekali katanya untuk manfaatnya ataupun sebuah faedahnya kalau orang dulu untuk syariat penjagaan sebuah rumah ataupun toko ataupun tempat-tempat usaha ya, ataupun lain-lainnya ya, yang intinya supaya terhindar dari orang-orang yang mau jahat ya, ataupun yang ingin berbuat jahat seperti pencuri ataupun lain-lainnya ya. Istilahnya kalau orang masuk ke area rumah ataupun masuk ke sebuah pertokoan yang ingin berbuat jahat, intinya yang tidak berbuat, yang ingin berbuat tidak baik, intinya dia kan tidak bisa pulang ya, dia pulang ataupun dia hanya berjalan memutar-mutar saja, jadi seperti itu. Jadi memang konon katanya orang-orang dulu itu memang betul ya. Jadi sampai sekarang pun masih melegenda ya tentang akar mimang yang faedahnya itu bisa digunakan untuk syariat, istilahnya penjagaan sebuah rumah ataupun tempat-tempat usaha ataupun gudang ya, intinya seperti itu. Tapi semua itu hanya istilahnya, kalau saya hanya buat mengoleksi saja ya. Masalah kegunaan dan faedahnya itu kalau menurut saya hanya kita pasrahkan saja ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu ada faedahnya itu hanya sebuah bonus ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang itu bisa digunakan untuk syariat ya, untuk syariat penjagaan ataupun untuk pemagaran sebuah rumah ataupun toko-toko ataupun gudang ataupun lain-lainnya ya. Yang jelas kita selalu berpasrah diri ya, berpasrah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kepada sebuah benda ataupun apa. Toh kalau memang ini bisa digunakan untuk seperti itu ataupun ada manfaatnya seperti itu adalah suatu keberkahan ya, ataupun suatu istilahnya bonus ya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satunya lagi ya, suatu contoh ya. Ini satu contoh ya. Akar ini ada 5 jalur ya, ada 5 ya. Ada 5, tapi yang bisa ketemu cuma 3 ya. Ya. Akar ini saling menyambung. Nah, tidak tahu di mana ujungnya dan di mana pangkalnya. Ya, jadi lihat. Ya. Seperti ini. Jadi lihat ya, teman-teman semua. Ini sangat sulit sekali ya, sangat sulit sekali
mendapatkan sebuah akar mimang yang bentuknya alami seperti ini ya. Jadi kita pun harus tahu mana akar mimang dan mana akar biasa ya, karena kalau akar mimang itu jelas rumit sekali ya, rumit sekali. Dan contohnya salah satu ini lagi ya. Nah ini adalah satu ya, tapi ini ada lima akar ya, 5 akar yang menyatu. Nah ini lihat ya, lihat ya. Akar ini membentuk seperti rajut ya, merajut ya, mengepang. Dan ini adalah suatu contoh ya, suatu contoh akar mimang yang konon katanya orang-orang dahulu itu bisa digunakan ya, untuk teman-teman muslim ya, digunakan untuk syariat, istilahnya sebuah penjagaan rumah, toko ataupun gudang-gudang ataupun lain-lainnya ya, supaya istilahnya terhindar dari orang-orang yang mau berbuat jahat ataupun dari pencuri ya ataupun lain-lainnya. Istilahnya kalau ada orang-orang yang jahat dan memasuki rumah ataupun area yang ditanami akar mimang ini yang dipendam, kalau orang itu melangkahnya, itu orang itu tidak akan bisa pulang ya, ataupun tidak akan bisa keluar dari area itu tanpa izinnya yang mempunyai tempat itu sendiri. Jadi itu adalah kegunaannya ya, itu konon katanya orang-orang dahulu ya. Jadi untuk teman-temanku semua ya, kalau kita suka mengoleksi benda apapun, entah itu dari alam, karya alami yang luar biasa ini, ataupun dari sebuah pusaka ataupun benda-benda lainnya, jadikanlah sebuah benda-benda itu hanya untuk sebuah koleksi ya, sebuah koleksi ataupun untuk sebuah hiasan ataupun untuk sebuah istilahnya edukasi saja ya, seperti itu. Jadi kalau masalah manfaat ataupun lain-lainnya ataupun faedahnya, kita pasrahkan saja hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu ada sebuah manfaat ataupun faedahnya, anggap saja itu sebuah bonus dari Allah agar kita selalu memperkuat dan mempertebal keimanan kita hanya pada Allah Subhanahu wa taala ya, teman-teman semua. Dan saya kira akan saya akhiri ya mengenai sebuah penjelasan akar mimang ini yang konon katanya bisa menjadikan sebuah syariat pemagaran ataupun lain-lainnya ya. Jadi bila mana ada kata-kata hangiman yang salah ataupun kurang berkenan di teman-teman semua, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon kritik dan sarannya ke teman semua, dan saya akan selalu memohon bantu teman semua untuk bisa mensukseskan channel YouTube saya. Saya kira akan akhiri di kalimat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.